diambil dari kitab Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Keesokan paginya bangunlah Bileam, lalu dipelanainya keledai betinanya dan pergi bersama para pemuka Moab. Tetapi ketika ia pergi, murka Allah pun menyala dan malaikat Tuhan berdiri di jalan sebagai lawannya. Bileam menunggang keledai betinanya dan 2 orang hambanya menyertai dia. Ketika melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke padang. Bileam memukul keledai itu untuk membelokkannya kembali ke jalan. Lalu malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun anggur dengan tembok di kedua sisinya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia mengimpitkan badannya ke tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Lalu Bileam memukulnya lagi. Malaikat Tuhan berjalan terus dan berdiri pada satu tempat yang sempit tanpa jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Malaikat melihat malaikat Tuhan, keledai itu menyiarap, sementara Bileam masih di atasnya. Lalu bangkitlah amarah Bileam dan dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, engkau sudah kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Lalu Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Ia melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Bileam pun berlutut dan sujud menyembah. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab dalam pandanganku jalan ini menuju kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku 3 kali, ia menyimpang dari hadapanku. Seandainya ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah saat itu juga engkau sudah kubunuh. Tetapi dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menghadapi aku. Jadi sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku akan pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama orang-orang itu, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau katakan." Bileam lalu pergi bersama para pemuka Balak itu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak Pendeta yang sudah hadir? Puji Tuhan sampai dengan selamat ya. Masih capek? Iya. Saya lebih capek lagi dari 2 minggu yang lalu. Ya, meskipun kita menunggu lama dan kita capek, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bahkan merenungkan firman Tuhan pada saat ini.
Dan dari perikop bacaan kita ini saya berikan tema, jangan menyimpang, lakukan kehendaknya. Jangan menyimpang, lakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Bileam ini, Bileam, keledai dan malaikat Tuhan, pasti bagi kita sudah tidak asing di telinga kita. Kita sudah sering mendengarkan cerita ini. Mungkin di sekolah minggu, ya adik-adik sekolah minggu sudah pernah dengarkan cerita ini dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, atau mungkin bapak ibu penatua, diaken, dan bapak pendeta sudah sering sekali menceritakan, mengkhotbahkan kisah dari Bileam ini. Dan sungguh luar biasa kisah ini Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini kita melihat sesungguhnya bahwa kisah ini mau mengungkapkan bahwa kuasa kedaulatan Allah itu tidak terbatas, dan rencana serta kehendaknya itu tidak pernah gagal dalam kehidupan orang percaya. Bahkan dalam seluruh kehidupan ciptaannya, rencana Allah itu tidak terbatas dan tidak pernah gagal. Khususnya dalam bacaan kita ini ada seseorang yang bernama Bileam. Bileam. Siapa si Bileam ini? Bileam bin Beor namanya. Bileam bin Beor. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dari kisah sebelumnya bahkan seterusnya ini, kita melihat Bileam ini adalah seorang petenung atau seorang dukun atau peramal. Nah, dia ini adalah peramal yang sangat terkenal pada zamannya, terkenal sampai ke luar negeri. Orang mengenal dia sebagai seorang petenung dukun yang handal, dan dari situ juga lah dia hidup. Itu adalah mata pencariannya. Dia mendapatkan uang dari petenung atau beramal, dan orang membayar dia. Dia tinggal di Petor, tepi sungai Efrat. Ya, itu dekat-dekat Ur Kasdi, sama seperti kampung halamannya Abraham. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita ini menarik. Karena apa? Ketika dia ingin melaksanakan tugasnya meramal atau mengutuk atau memberkati orang atau memberkati bangsa, ternyata Bileam ini meminta izin kepada Tuhan. Ya. Dia meminta izin kepada Tuhan untuk memberkati atau mengutuk. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara, apakah Bileam ini adalah orang yang menyembah Allah Israel? Menyembah Yehova, Yahweh, Allah orang Israel? Tentu tidak Bapak Ibu. Bileam tidak menyembah Allah Israel, karena sudah jelas Bileam ini adalah seorang petenung, seorang dukun, dan Allah membenci petenung. Allah membenci orang yang berprofesi sebagai dukun atau petenung atau peramal. Itu kita bisa baca di kitab Ulangan pasal 18 ayat 10. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mengapa Bileam bisa mendengar Allah berbicara ketika dia berdoa meminta petunjuk? Kenapa bisa? Nah, saudara-saudara, tentunya bukan Bileam yang menemui Allah, bukan Bileam yang bisa, yang punya akses untuk menemui Allah, tetapi Allah sendirilah yang menyatakan dirinya kepada Bileam, sehingga dia bisa berbicara dengan Allah, sehingga dia bisa mendengar suara Allah. Dan khususnya pada saat ini Bileam sedang berurusan dengan umat Allah, yaitu Israel, umat yang diberkati Allah, umat yang dipilih oleh Allah, yaitu dia sedang diminta oleh orang untuk mengutuki Israel, untuk mengutuki umat pilihan Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Kok
Bileam bisa berurusan dengan bangsa Israel. Jadi ceritanya seperti ini. Bangsa Israel pada saat itu sedang ada dalam perjalanan menuju tanah apa? Kanaan, tanah perjanjian. Dan tibalah mereka dan berkemah di dataran Moab. Di dataran Moab. Lalu Raja Moab pada waktu itu yang adalah Balak bin Sipor, ketika melihat bangsa Israel yang sangat banyak sedang berkemah di dataran Moab, di tanahnya, ya, Raja Moab Balak bin Sipor ini takut. Dia takut bangsa Israel ini akan mengalahkan bangsa Moab, seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain, pada bangsa-bangsa sebelumnya. Balak takut, padahal sebenarnya Balak tidak perlu takut, karena Tuhan sudah memerintahkan bangsa Israel jangan sentuh Moab. Tapi Moab takut duluan dan ingin menghancurkan bangsa Israel. Dan nampaknya Bapak Ibu Saudara, Raja Moab ini, Balak ini sadar bahwa di balik kemenangan bangsa Israel menghadapi lawan-lawannya itu ada kekuatan ilahi, ada kekuatan yang besar yang memimpin mereka, sehingga Balak mencari seorang dukun. Balak meminta pertolongan kepada seorang dukun, yaitu Bileam, untuk mengutuki bangsa Israel. Dan dipanggillah dukun yang terkenal itu, dukun yang hebat itu, untuk mengutuki Israel supaya kalah. Kemudian Raja Moab mengirimkan utusan bertemu Bileam. Meskipun jarak yang mereka tempuh ke tempat Bileam itu sangat jauh, ya. Jadi kira-kira itu 400 mil jauhnya. Kalau kita hitung waktu, kira-kira 3 minggu waktu perjalanan. Tetapi karena mereka sudah bersemangat untuk menghancurkan bangsa Israel, mereka tetap pergi dengan membawa bayaran yang besar. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan Bileam pergi, tetapi dengan satu syarat, bahwa ia harus taat pada perintah Tuhan. Ia harus taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, sampailah kita pada perikop bacaan kita ini. Ketika Bileam pergi, malah Tuhan murka, Tuhan marah. Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi. Dan Tuhan mengutus malaikatnya, Malak Yahweh, malaikat Tuhan, untuk berdiri di jalan sebagai lawan dari Bileam. Pertanyaannya, mengapa sih Tuhan murka, Tuhan marah? Kan dalam bacaan kita itu Allah telah mengizinkan untuk Bileam pergi, tapi mengapa dia marah? Saudara-saudara, adakah kemungkinan Bileam ini bisa berubah pikiran? Kira-kira ada? Bisa, ya. Bileam bisa berubah pikiran. Bileam berpikir, kenapa ya kali ini Allah tidak sejalan dengan kehendak saya? Padahal kemarin-kemarin kalau ada job, kalau ada orang yang meminta, Tuhan izinkan kok. Tapi kenapa kali ini tidak? Padahal ini bayarannya besar loh. Bayarnya besar, tidak main-main. Mungkin 1M atau 5M. Pokoknya bayarannya besar. Mungkin ini Allah bohong-bohong saja. Allah hanya main-main, cuma tes-tes saja. Jadi Bileam punya pikiran seperti itu, bahwa Allah tidak serius untuk menegur Bileam. Sehingga karena itulah Allah harus menemui dia dan memberi peringatan kepada Bileam. Bileam kemudian mengendarai keledainya, tetapi justru yang melihat malaikat itu hanya keledainya. Hanya keledainya. Luar biasa. Tuhan memakai keledai betina, ya. Keledai betina. Binatang yang sering dianggap remeh. Binatang yang dicap bodoh, lamban. Meemen pa, baga pa, birang poleopi.
Iya kan? Tapi sungguh luar biasa Allah memakai hewan ini. Hewan yang selalu diremehkan. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, keledai ini merupakan lambang dari kerendahan hati dan kesederhanaan. Tuhan menaruh perhatian pada hewan ini. Tuhan memakai keledai untuk menyatakan kehendaknya. Bayangkan Tuhan dipakai binatang hewan untuk menyatakan kehendaknya. Luar biasa kuasa Tuhan. Tuhan mempermalukan Bileam yang menganggap diri hebat, yang katanya seorang pelihat, memiliki relasi yang dekat dengan Allah, tapi pada saat itu dia dipermalukan. Ketika Tuhan membuat keledai itu berbicara, ia menyampaikan apa yang telah terjadi sebanyak 3 kali, yang membuat Bileam marah, bahkan sampai ingin membunuh keledainya. Ternyata keledai itu melihat malaikat Tuhan di hadapannya yang bersiap menjadi lawan Bileam, bahkan bersiap untuk membunuh Bileam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang menganggap diri hebat, pelihat terkenal, dukun terkenal, dekat dengan Tuhan, punya kerohanian yang baik, tapi karena keserakahan, karena ketamakan dan keegoisan, membuat dia tidak melihat rencana Tuhan. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali Tuhan mengizinkan orang-orang biasa, orang-orang sederhana yang dianggap remeh untuk menegur kita, untuk menghindarkan kita dari bahaya. Bahkan seringkali Tuhan pakai mereka untuk mempermalukan kita, karena kesombongan yang membuat kita tidak lagi melihat kehendak Tuhan. Kita merasa benar, tapi ternyata kita ada dalam posisi menentang Tuhan. Dan Tuhan memakai hal-hal yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk menyatakan kemuliaannya. Itulah yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara, untuk mempermalukan orang-orang yang sombong, orang yang menganggap diri hebat. Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang tergantung di belakang sini. Apa ini? Salib. Apa itu salib Bapak Ibu? Apa itu artinya salib? Kita tahu semua salib itu adalah lambang dari kehinaan, lambang dari kebodohan, lambang dari penghukuman. Tapi Bapak Ibu Saudara, melalui salib, Kristus Sang Anak Allah yang Maha Tinggi itu pernah berada di sana untuk mati, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Dia mempermalukan para penentang-penentangnya yang menganggap diri berhikmat, yang menganggap diri punya pengetahuan, yang dapat memperoleh keselamatan dengan cara mereka sendiri, dengan cara berbuat baik, berbuat amal. Tetapi ternyata semuanya itu di hadapan Tuhan hanyalah sampah. Semua itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai semuanya itu untuk mempermalukan mereka. Bahkan dikatakan di dalam Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Dia adalah gambar Allah yang sejati. Seluruh kepenuhan Allah berada di dalam Kristus. Maka celakalah bagi setiap mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Sekali lagi, celakalah mereka yang menolak Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki kita menjadi sama seperti Kristus. Kristus adalah teladan kehidupan setiap orang percaya. Bahkan seharusnya semua manusia meneladani Kristus. Kristus menjadi contoh teladan hidup bagi kita semua. Kita harus ingat bahwa setiap apa yang kita miliki, iman percaya kita,
pengertian kita terhadap kehendak Tuhan, pengetahuan kita, bahkan setiap harta benda yang kita miliki itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, itu hanyalah anugerah. Jadi jangan sampai kita membanggakan diri. Bapak Ibu, hati-hati dengan kesombongan, karena itu bisa membawa kita pada kejatuhan. Itu adalah awal dari kejatuhan kita. Malaikat Tuhan dalam bacaan kita sesungguhnya bisa saja langsung membunuh Bileam dalam 3 kali kesempatan itu. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan agar Bileam bisa menyadari kesalahannya. Kita pikir-pikir ya, Bileam ini yang bukan umat Allah saja, Tuhan masih memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita yang adalah umat Allah, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus, yang dikasihi. Pengampunan itu selalu ada bagi kita. Pengampunan dari Allah itu dinyatakan seluas-luasnya kepada kita. Kita selalu dinanti oleh Allah untuk berbalik dari setiap dosa-dosa kita. Roh Kudus yang telah tercurah bagi setiap orang percaya itu selalu bekerja, menyadarkan kita. Meskipun berulang kali kita jatuh dengan sengaja kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Dia adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia kepada setiap orang yang menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar ya, kalau kita tahu bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa dinyatakan, jangan sampai ya kita memanfaatkan kebaikan Allah itu dengan seenaknya. Jangan sampai. Firman Tuhan berkata, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jangan seenaknya kita memanfaatkan kasih karunia Allah. Bukan berarti kita, oh Allah itu baik, sehingga ya saya berbuat dosa saja. Karena ada pengampunan. Karena di hari Minggu toh ada akta pengakuan dosa, jadi di situ saya kembali lagi mengaku dosa. Kalau kita masih melakukan itu, Bapak Ibu, itu berarti kita belum sungguh-sungguh bertobat. Karena orang yang sungguh-sungguh bertobat pasti ada dalam dirinya tuntunan Roh Kudus yang merombak kebiasaan berdosa itu, membaharui dan menyucikan, sehingga kita meninggalkan kehidupan lama dan hidup dalam kehidupan baru. Kita jangan menjadi seperti Bileam yang memanfaatkan kelebihannya untuk mencari keuntungan pribadi, merasa punya kuasa, merasa pintar, berpengalaman, sudah senior, sehingga menindas yang lemah, sehingga meremehkan orang, menganggap orang lain bodoh. Jangan sampai itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Bagi saya pribadi sebagai seorang proponen, seorang pelayan Tuhan yang diutus ke tengah-tengah jemaat ini, bahkan kita semua orang-orang yang dipanggil untuk melayani, Tuhan menyuruh kita untuk pergi menyatakan kehendak Tuhan di tempat kita melayani. Tapi jangan sampai saya karena harta, karena kenyamanan, karena uang, hadiah, bahkan karena suap, saya kompromi terhadap dosa. Saya menganggap bisa mendustai Allah. Saya dikuasai oleh ketamakan, dibutakan dan tidak lagi taat pada kehendak Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, saya tidak lagi menyadari bahwa Allah sedang menegur, sedang menjadi lawan saya, menghentikan penyimpangan yang saya lakukan. Harus kita waspada. Jika sudah terjadi, kembali lagi sadar dan bertobat.
Bapak Ibu Saudara, Bileam yang bukan umat Allah mampu menyadari kesalahan-kesalahannya dan dia kembali taat pada kehendak Tuhan. Maka kita juga sebagai umat Allah harus lebih taat, Bapak Ibu. Kita yang sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita, seharusnya itu membuat kita merespon untuk mengasihi Tuhan. Dan itu kita nyatakan dalam bentuk ketaatan. Kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Kita memiliki kepekaan rohani untuk mengenal setiap kehendak Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya kita peka terhadap kehendak-kehendak Tuhan. Harus ada kesadaran bahwa kita semua ini hidup di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Karena itu kita harus hidup selaras dengan